Nama Ibnu Taimiyah yang lahir pada tahun 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah sering sekali muncul dalam perbincangan ilmiah maupun polemik, baik kalangan ulama klasik maupun ulama kontemporer. Ia dikenal sebagai ulama besar yang tajam dalam kritis, tegas dalam menyampaikan kebenaran menurut pemahamannya, dan banyak membantah penyimpangan dalam hal akidah maupun ibadah. Namun ada tuduhan yang cukup serius teman-teman, yaitu bahwa Ibnu Taimiyah pernah memfatwakan bunuh orang yang melafazkan niat sholat. Tuduhan ini beredar dari sebagian kalangan, terutama di antara mereka yang tidak setuju dengan manhaj salaf atau yang ingin menjatuhkan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu apakah benar demikian teman-teman? Mari kita bahas secara ilmiah, runut, dan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Ibnu Taimiyah memfatwakan bunuh bagi orang yang melafazkan niat solat. Cuma dia ada isu yang melatari sebelum daripada isu tauliah ni muncul, iaitu Ustaz Wadi Anwar ni ada beberapa ketika dikaitkan kenyataan dia tu dikaitkan dengan negeri Perlis. Orang yang dengar kuliah dia yang bercerita tentang bahaya Wahabi kaitkan dengan negeri ini. Beliau pernah menyebutkan dalam satu kuliah tentang fatwa Ibn Taimiyah, lafaz niat dibunuh. Kita pun kata kita kejut juga, betul ke ni? Kita pun buka buku Ibn Taimiyah, sebenarnya tak betul. Mana ada orang lafaz niat boleh dibunuh? Ulama berbeza pendapat daripada zaman sebelum Ibn Taimiyah lagi. Sebelum daripada zaman Ibn Taimiyah, ulama dah beza pendapat. Disunatkan ke, digalakkan ke tidak lafaz niat ni? Sebahagian kata tak digalakkan. Ibn Taimiyah setuju dengan pendapat ni, kerana dia kata tidak ada dalil yang jelas yang Nabi melafazkan niat. Tapi dia tetap akui ada sebahagian fuqaha yang menganjurkannya. Tapi dia tak ada kata siapa lafaz niat boleh bunuh. Tak ada. Ini salah faham. Ini salah faham. Ini kekeliruan yang disebarkan pada masyarakat. Ini pun bahaya juga. Ini perlu diperbetulkan. Tuan-tuan, cuba bayangkan, Ibn Taimiyah ni tokoh besar. Saya bukan nak kata Ibn Taimiyah saja. Semua ulama-ulama Islam yang mempunyai rujukan-rujukan utama. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka ini mempunyai sumbangan yang besar dalam Islam, yang mesti kita hormati, yang mesti kita berlapang dada apabila kita tidak bersama dengan mereka dalam sesuatu isu. Cuma mereka ini telah terbukti ikhlas dalam agama. Ketika mana Al-Imam Zahabi rahimahullah menceritakan tentang Qatadah yang sedikit terpalit dengan kesilapan dalam masalah akidah, dia kata apa? Dia kata Qatadah ni sumbangannya besar, kebaikannya banyak, anak muridnya ramai. Maka cukuplah itu sebagai satu perkara yang boleh kita berlapang dada dengan dia. Mungkin kesilapan dia dalam masalah akidah tu kerana dia nak tanzihkan Allah, nak bersihkan Allah daripada sifat makhluk menurut pandangan dia. Begitulah sepatutnya kita baca bagi betul. Jangan baca daripada musuh Ibn Taimiyah. Bila ada sesuatu perkara yang pelik, lafaz niat boleh kena bunuh, kita patut rujuk dalam kitab Ibn Taimiyah sendiri. Saya pun rujuk. Bila saya rujuk, kan, rupanya yang ditanya pada Ibn Taimiyah tu isu lain. Bukan lafaz niat. Al-jahru bin niyah, bukan talafuz bin niyah. Al-jahru bin niyah, menzahirkan dengan kuat suara lafaz niat. Macam solat jahar, ganggu orang yang bersolat di sekeliling.
Lepas tu dalam soalan tu dia kata, siap ditanya lagi, bila ditegur, dia kata agama ni setiap apa yang kita suka, itulah agama. Ibn Taymiyah kata orang yang seperti ini wajib diajar kepada dia tentang ilmu Islam. Mana ada digalakkan kita sebut kuat-kuat macam kita baca Fatihah tu. Kan solat jahar kan kita dengar imam tadi, Ustaz Edward baca tadi. Itu jahar. Jahar macam tu lah. Kuat sungguh. Wajib diajar dulu. Jika tidak, jika dia berkerah, barulah dibunuh. Maksud dia suruh ajar dulu. Dibunuh bukan hanya sekadar dia kuatkan, tetapi dibunuh sebab dia telah menambah satu benda dalam Islam. Sebab dia sendiri kata menguatkan suara dengan niat ni wajib. Tengok dalam kitab Ibn Taymiyah, dia jawab soalan, orang tanya soalan macam tu. Jadi bila kita jawab, orang kata kita cari gaduh. Sedangkan kita disuruh untuk membela orang yang dizalimi. Sebab tu kita nak, sebab bila Ustaz Wadi sebut tentang Ibn Taymiyah, tentang fatwa yang sebegini, orang mula kata Ibn Taymiyah pengganas. Orang yang dengar kuliah seperti ini, kuliah dia bukan dia seorang sebut benda ni, ramai lagi. Sebahagian daripada pelajar Al-Azhar pun ada sebut benda ni. Orang mula kaitkan Ibn Taymiyah dengan pengganas kerana benda ni. Orang mula percaya. Jadi kita yang tahu, kita disuruh untuk bela orang yang dizalimi. Ibn Taymiyah dah meninggal. Bukanlah semua benda kita setuju dengan pendapat Ibn Taymiyah ni, ada yang kita tak setuju pun. Ada pandangan-pandangan dia kita kurang setuju. Tapi yang ni kekeliruan. Ni silap faham. Kena bagi betul. Sebelum masuk ke fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kita perlu memahami dulu apa itu masalah niat dalam sholat. Niat menurut syariat adalah kehendak hati untuk melakukan suatu ibadah. Ia adalah amalan hati, bukanlah lisan. Melapaskan niat adalah kebiasaan sebagian muslim, yaitu mengucapkan dengan lisan sebelum sholat, seperti usolli fardah zuhri arba'a rakaati mustaqbilati lillahi ta'ala. Teman-teman, perlu kita ketahui ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Mayoritas ulama seperti Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah, mereka membolehkan melapaskan niat sebagai bentuk takkid, yaitu penguat bagi hati. Sebagian ulama dari kalangan Hanabilah, Malikiyah, dan sebagian Hanafiyah menganggap melapaskan niat itu bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah tentang melapaskan niat dalam karya-karyanya? Al-Imam Ibn Taymiyah tegas menolak melapaskan niat. Dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 22 halaman 218, beliau mengatakan melapaskan niat solat bukanlah sunnah menurut kesepakatan para imam Islam. Bahkan tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang melakukannya, tidak pula dari tabi'in dan tidak juga dari imam yang empat. Melapaskan niat hanyalah perbuatan yang diada-adakan. Lalu dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra jilid 2 halaman 76, beliau juga menegaskan bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Jadi jelas Syekhul Islam Ibn Taymiyah menganggap melapaskan niat adalah bid'ah. Namun tidak pernah beliau menyatakan sebagai perbuatan kufur ataupun dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka dari mana muncul tuduhan fatwa bunuh itu, teman-teman? Tuduhan itu kemungkinan muncul dari karena salah kutip, salah paham, atau sengaja dibesar-besarkan. Ada beberapa kemungkinan, teman-teman, sumbernya. Yang pertama, konteks yang berbeda. Ibnu Taimiyah memang pernah mengeluarkan fatwa yang keras terhadap sebagian perbuatan bid'ah yang bercampur dengan syirik, tetapi tidak pernah dalam masalah niat sholat. Lalu yang kedua, fitnah dari lawan pemikiran. Dalam sejarah, banyak ulama yang menentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah, seperti kelompok Asy'ariyah yang ekstrim atau sebagian Sufi. Lalu mereka menisbatkan perkataan yang tidak benar kepada beliau. Lalu yang ketiga, yaitu kesalahpahaman pembaca. Bisa jadi orang yang membaca perkataan beliau yang
keras terhadap hulu dalam bid'ah lalu menyangkanya sebagai fatwa bunuh. Padahal jika ditelusuri di dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa yang tebalnya lebih dari 35 jilid, tidak ada satupun teks yang berbunyi bunuh orang melapaskan niat sholat. Yang jadi pertanyaan di sini teman-teman, bagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap pelaku bid'ah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi bid'ah itu menjadi dua tingkatan yang besar. Yang pertama, bid'ah yang kufur seperti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini Al-Qur'an itu kurang, menolak rukun iman. Ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Lalu yang kedua, bid'ah yang tidak kufur seperti melapaskan niat, berzikir dengan cara yang tidak diajarkan, menambah lapas ayat tertentu dan lain sebagainya. Pelakunya dianggap salah memang, namun tidak menjadi kafir dalam masalah ibadah seperti niat sholat, zikir berjamaah atau doa yang khusus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah memfatwakan hukum bunuh. Ia hanya menganggapnya bid'ah yang harus diluruskan dengan ilmu dan nasihat, bukan dengan pedang. Kalau kita pikirkan secara akal sehat di sini teman-teman ya, apakah masuk di akal seorang ulama besar sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memfatwakan bunuh hanya karena seseorang itu melapaskan niat sholat? Kalau itu benar, maka seluruh ulama Syafi'iyah di dunia termasuk Nusantara akan terkena fatwa bunuh, karena mayoritas mereka terbiasa melapaskan niat. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri berinteraksi dengan ulama Syafi'iyah di zamannya, tetapi beliau tidak pernah memerintahkan membunuh mereka. Jadi jelas tuduhan itu tidak masuk di akal dan tidak berdasarkan dengan dalil. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan melapaskan niat sholat adalah masalah khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat para ulama. Al-Imam Ibnu Taimiyah memang menolak praktik itu dan menyebutnya sebagai bid'ah, tetapi tidak pernah memfatwakan bunuh terhadap pelakunya. Tuduhan itu muncul dari fitnah, salah paham, atau pembacaan yang tidak teliti terhadap karya beliau. Prinsip Ibnu Taimiyah tentang bid'ah dalam ibadah yang tidak sampai taraf syirik ataupun kufur cukup diluruskan, bukan untuk diperangi, apalagi dihukum mati. Kisah tuduhan seperti ini mengajarkan kita pentingnya tabayun atau klarifikasi dalam menilai perkataan ulama teman-teman. Jangan mudah kita percaya dengan berita yang beredar tanpa buktinya otentik dari kitab aslinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang dikenal keras terhadap penyimpangan, tetapi juga sangat adil dan ilmiah. Maka menyebarkan isu bahwa beliau memfatwakan bunuh orang yang melapaskan niat sholat adalah bentuk fitnah besar yang harus diluruskan. Singkatnya, tidak benar Ibnu Taimiyah memfatwakan bunuh orang yang melapaskan niat sholat. Ia hanya menegaskan bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.